Baik, subbab ke-7 ini adalah bagian terakhir dari apa yang kita bahas di materi pertemuan keempat, yaitu proses kreatif membangun ide. Nah, kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita baru sampai pada titik di mana masalah penelitian itu apa, kemudian gambaran umumnya seperti apa, cara mencarinya di mana, bisa cari inspirasi di mana. Maka mulai pertemuan 4 ini kita sudah harus mulai bisa merangkai masalah-masalah yang kita temui dalam bentuk satu gagasan yang utuh. Jadi kita sudah mulai harus bisa merangkai, membuat fokus penelitian atau rumusan masalah atau judul penelitian yang nantinya akan kita wujudkan dalam bentuk rancangan penelitian gitu. Jadi semoga di bagian ini nanti Anda bisa mendapatkan sedikit masukan bagaimana langkah-langkah bisa menyusun rangkaian tema-tema atau masalah-masalah yang mungkin menarik untuk Anda, dan rangkaian topik-topik yang tadi sudah kita bahas di video-video yang sebelumnya tadi, supaya bisa menjadi satu rangkaian yang utuh dan berkesinambungan gitu ya. Saya tahu proses membangun ide itu tidak mudah, tapi bukan mustahil. Bagi beberapa orang terkesan mudah, bagi beberapa orang yang lain terkesan sulit. Tapi semoga step-step ini bisa membantu Anda untuk membuat rumusan yang lebih mudah. Karena jujur saya sendiri dengan membaca ini merasa, oh ya, ini adalah salah satu cara merangkai ide yang sangat mudah diikuti gitu ya. Dulu-dulu saya tidak menemukan rangkaian ini atau step-step ini ketika saya masih menjadi mahasiswa. Semoga ini bermanfaat. Baik, untuk proses kreatif membangun ide itu sendiri, sebelum kita melangkah ke bagaimana step-step yang perlu dilakukan supaya bisa membentuk satu gagasan yang utuh, maka yang pertama, seperti yang selalu kita bahas, adalah peneliti perlu memiliki kesadaran dan keinginan terhadap suatu ide atau tema penelitian tertentu. Seperti yang saya bikin quotes di pertemuan yang sebelumnya, bahwa pastikan kita sendiri itu berminat terhadap apa yang ingin kita teliti, atau kita sendiri merasa penasaran terhadap jawaban dari masalah yang kita ajukan. Itu artinya kita memiliki kesadaran dan keinginan terhadap tema penelitian yang kita angkat itu. Kalau kita sendiri tidak tertarik, atau kita sendiri tidak pengen dan tidak merasa itu merupakan masalah yang harus dipecahkan, ya jangan melakukan penelitian itu gitu. Cari topik lain yang membuat Anda lebih bersemangat, termotivasi, dan penasaran menemukan hasil dari penelitiannya gitu ya. Nah, untuk langkah-langkahnya secara umum ada 4 secara umum ya. Ada mensintesis ide, kemudian membangun ide, merencanakan penerapan ide, dan juga yang terakhir menerapkan idenya. Nanti kita akan breakdown ini, nanti kita akan per detail lagi bagian langkah-langkah di slide selanjutnya. Nah, tujuan dari membangun ide mestinya adalah menghasilkan produk baru dengan lancar dan fleksibel. Produk barunya apa? Produk barunya ya hasil penelitian. Jadi dalam proses membangun ide, dalam proses kreatif membangun ide itu, tujuannya, harapannya adalah kita bisa menghasilkan produk-produk baru berupa ide-ide penelitian, dan sampai penelitiannya, sampai ketemu hasil penelitiannya dengan lancar dan fleksibel. Jadi harapan saya setelah ini, setelah dapat step-step ini, Anda tidak lagi pusing mencari ide atau mencari bahan, saya ini mau penelitian apa gitu. Karena dari sekian banyaknya yang saya paparkan tadi, saya pikir tidak mungkin kalau tidak ada sama sekali yang harus diteliti atau yang bisa Anda teliti ya, pasti ada banyak. Nah, sebelum itu tapi ketika proses membangun ide, seorang peneliti itu perlu memiliki bahan-bahan atau konsep dalam pikirannya. Nah, ini bahan-bahan atau konsep dalam pikiran ini
kan tidak mungkin turun begitu saja, tidak mungkin muncul begitu saja, simsalabim tidak bisa. Kita perlu secara proaktif mencari bahan-bahan. Lah inilah yang tadi proses mulai dari penjelasan pertama sampai ini tadi yang saya lakukan ke Anda adalah saya ingin membantu Anda, memberikan Anda bahan-bahan yang sekiranya bisa Anda jadikan bahan untuk mencari dan membangun ide. Gitu. Jadi saya menyiapkan perbekalannya, tinggal Anda pilih yang mana, kemudian silakan Anda melaju menuju ke tempat tujuan Anda masing-masing. Harapan saya seperti itu. Karena saya tahu betapa sulitnya kita mencari dan mengumpulkan ide-ide apa ya yang bisa diambil gitu. Sehingga saya kumpulkan semuanya. Mungkin barangkali memang belum semuanya, tapi saya kumpulkan sebanyak yang saya bisa dan saya bagikan itu kepada Anda. Semoga itu bisa menginspirasi, karena bahan atau konsep dalam pikiran itu tidak datang ujuk-ujuk gitu. Harus ada proses membaca, harus ada proses cari tahu, harus ada proses browsing dan sebagainya gitu ya. Selanjutnya, ketika bahan dan konsep sudah terkumpul, maka kita perlu bisa mengaitkan konsep atau bahan atau tema-tema tadi yang sudah kita teliti, yang sudah kita kumpulkan itu tadi, kita kaitkan satu sama lain sehingga dia bisa menjadi jalinan suatu ide. Kita pilah, A dengan B ini berkaitan apa enggak sih? Kalaupun tidak berkaitan, bisa nggak dibikin kaitannya? Gitu. Kalau nggak bisa sama sekali, oh berarti kita pisahkan, cari yang lainnya gitu. Terus seperti itu kita pintal, kayak kita mengumpulkan, mensortir barang gitu. Ini ada kaitannya, kumpulin. Oh ini bisa nyangkut di sini, kumpulin. Seperti itu nanti ceritanya. Ketika Anda berusaha membangun ide itu seperti itu. Kemudian kalau itu sudah terkait satu sama lain, Anda sudah dapat garis-garis besarnya, Anda sudah dapat benang merahnya gitu ya. Oh ini gitu, atau oh ini dengan ini, maka Anda bisa lanjut ke mencari atau menentukan fokus penelitiannya Anda gitu. Itu yang perlu kita siapin ketika proses kita menjalani tahapan membangun ide penelitian. Nah, yang selanjutnya ini adalah langkah menyusun ide penelitian. Ini saya sintesiskan, saya sarikan dari bukunya Yuda Negara. Bukunya Pak Tatak. Jadi ada beberapa langkah yang bisa Anda lakukan untuk menyusun suatu ide penelitian. Ada 6. Sebenarnya tidak sulit. Nah, langkah yang pertama adalah merumuskan dan mendaftar ide atau tema terkait penelitian yang diinginkan, atau istilah lainnya kita menyebutnya brainstorming. Jadi kita luapkan semua ide-ide, namanya brainstorming. Jadi storm itu kan badai. Jadi kita alirkan semua ide ataupun tema ataupun topik yang terlintas di dalam pikiran Anda, silahkan dituliskan, dirumuskan, dibikin data gitu ya. Bikin brainstorming dulu yang pertama. Ketika aliran yang namanya brainstorming, tidak perlu dihentikan, apapun yang terlintas lakukan. Tuliskan. Tuliskan. Jadi persiapkan waktu ketika Anda duduk benar-benar fokus. Pilih waktu yang dimana Anda benar-benar bisa fokus. Anda duduk, siapkan kertas atau buku, tuliskan semua ide yang terlintas di benak Anda. Apa yang Anda baca, apa yang Anda minati, apa yang terlintas di benak Anda untuk ide penelitian, tulis aja, jangan di stop, nggak usah dihapus. Kalaupun ada hal yang menurut Anda sulit, misalkan tiba-tiba terlintas self-regulated learning, itu karena Bumi tadi tuh kayak nyebut yang namanya self-regulated learning, itu tulis saja, meskipun kemudian ada bisikan atau dalam hati mengatakan, tapi apa sih self-regulated learning ini gitu, apa sih kok kayaknya susah ya self-regulated learning ini gitu. Nggak usah dipikirkan dulu, nggak usah dihapus, atau aduh aku nggak paham self-regulated learning, nggak usah gitu dihapus, nggak usah, biarin aja, terus saja tulis semuanya. Itu yang kita sebut sebagai brainstorming. Setelah langkah 1 sudah, kita melangkah ke langkah yang kedua, kita bikin kategori. Jadi dikategorikan sesuai dengan kelompok-kelompok yang Anda kenal, atau Anda bisa menciptakan kategori sendiri menurut Anda yang menurut Anda efektif.
Misalkan kalau yang paling mudah, misalkan kelompok kognitifnya apa, kemudian kelompok model belajar apa, kemudian kelompok apalagi tadi teori belajarnya apa yang terlintas, boleh pakai pengelompokan itu atau pakai yang lainnya boleh. Satu tema dapat saja dimasukkan dalam 2 atau lebih kategori. Jadi nggak harus satu tema satu kategori, enggak. Satu tema masuk di kategori ini gitu, enggak. Dia bisa masuk di kategori interaksi, bisa masuk kategori tadi ya, masalah yang dihadapi dalam pembelajaran di sekolah. Bisa juga ternyata masuk ke kategori interaksi antara guru dan siswa, bisa juga gitu ya. Biarin aja, semuanya kita masukkan kategori. Setelah langkah 3 selesai, setelah langkah 2 selesai, kita ke langkah 3 yaitu melakukan sintesis terhadap tema-tema tersebut. Sintesis ya, bukan sistesis. Sintesis, melakukan sintesis. Kita jalin, kita ramu, kita bentuk, kita ramu jadi satu. Kita ramu jadi satu, kita kumpulkan, kemudian kita cocokkan, kita tata ulang. Nah, itu namanya mensintesis. Jadi kita bikin supaya apa yang kita susun tadi itu, yang sudah kita pilih kita susun jadi satu supaya dia bermakna, dirangkai gitu ya. Pemilihan urutannya bebas, dimulai dari mana saja bebas. Jadi kita nggak harus berangkat dari judul, nggak harus berangkat dari metode pembelajaran apa, nggak harus berangkat dari kemampuan berpikir kreatif apa kritis atau apa, enggak, bebas dari mana aja, bebas dimulai dari mana aja, mana yang menurut kamu menarik, pilih dulu, dicentang dulu atau di stabilo, dikasih warna yang sama, terus dikaitkan gitu, cocok apa enggak ya gitu. Tuh, biarin aja dulu, tapi dirangkai. Di langkah keempat kemudian kita membangun draft fokus penelitian dari hasil rangkaian sintesis. Jadi misalkan tadi kita sudah mengaitkan topik A, B, C, D. Nah, di langkah 4 ini kita sedang merangkai ulang. Kira-kira dari topik A, B, C, D ini ada nggak yang ada nggak yang menjadi pencilan, yang nggak ada kaitannya sama sekali gitu misalkan. Nah, yang nggak ada kaitannya sama sekali dibuang. Kalau bisa digantikan dengan sesuatu, gantikan gitu. Kalau nggak, ya nggak usah. Terus kalau emang A, B, C, D yang kita rangkai tadi itu ternyata sudah berbunyi itu maknanya ya sudah ada maknanya gitu ya, sudah bisa dimaknai, kita tulis saja gitu. Kita tulis saja. Atau kalau masih ada rasa yang janggal, ya kita tulis alternatifnya kira-kira apa ya lainnya gitu misalkan ya. Terus di langkah 5, setelah kita sudah dapat beberapa fokus penelitian yang sudah kita tulis dari langkah 4 ya, hasil sintesis, kemudian kita tulis draftnya, barangkali dapat judulnya banyak 10 misalkan, atau dapat 5 judul yang masih perkiraan gitu ya, nggak apa-apa, itu sampai di step 4. Di langkah 5 sekarang masing-masing judul atau masing-masing fokus penelitian tadi itu kita list pertanyaan apa saja yang kira-kira akan muncul dari situ, dan tuliskan apa saja yang membuat Anda kepikiran gitu. Yang membuat Anda kepikiran, apa yang kiranya Anda perlukan, teori apa yang nanti berkaitan, atau teori apa yang kiranya bisa mendukung, atau nanti ini kira-kira kaitannya dengan apa, atau ini masih bisa disangkut pautkan dengan apa gitu. Semuanya ditulis di langkah 5. Jadi semua hal yang berkaitan dengan judul yang tadi itu. Kalau ada punya 5 judul, berarti 5-5-nya nanti akan diulas gitu ya di langkah 5 ini. Semuanya akan ditelaah. Baru di langkah 6. Di langkah 6 itu ketika Anda sudah yakin benar bahwa judul atau fokus penelitian yang Anda tulis itu sudah cukup meyakinkan Anda bahwa this is the one gitu kasarnya. Inilah yang judul yang paling srek menurut saya gitu. Kalau sudah, berarti kita sekarang tuliskan. Setelah judulnya ditulis, kita lengkapi.
rumusan masalahnya apa, rancangan penelitian nanti kira-kira ini penelitiannya maksudnya jenis apa ya gitu. Meskipun masih dalam bayangan kasar, kan tinggal browsing sebentar nanti kita tulis gitu. Terus nanti kira-kira itu pengumpulan datanya seperti apa pakai tes, apa wawancara, atau kuesioner, atau macam-macam gitu. Terus nanti analisisnya gimana, apakah perlu statistika atau tidak, nah kayak gitu ya. Ini sebenarnya langkah yang dituliskan di bukunya Pak Tatak, dan menurut saya sangat amat easy dan mudah untuk diikuti. Contohnya seperti ini. Mari kita mulai dengan yang pertama adalah melakukan brainstorming. Seperti yang tadi saya ceritain ya. Ingat, sumber ide itu bisa diperoleh dari mana saja. Sekarang tinggal kita tuliskan apa saja konsep atau tema yang ingin Anda pelajari, atau akan Anda pelajari, atau akan Anda teliti, atau yang menarik di dalam pikiran Anda gitu. Tulis saja semuanya yang berkaitan dengan matematika ya tentunya, atau berkaitan dengan pembelajaran di kelas. Nah, ini beberapa yang muncul di layar ini adalah beberapa saja dari jutaan atau triliunan, saya tulis triliunan topik-topik lainnya. Tulis saja apa saja, misalkan terlintas metakognisi, kemudian berpikir kreatif, kemudian berpikir kritis, berpikir reflektif, terus self efficacy, kemudian gender, penelitian eksperimen, kemudian jigsaw, kemudian pembelajaran kuantum. Ada juga siswa berkebutuhan khusus. Tadi ada hubungan antara orang tua dengan siswa. Tulis saja semuanya. Itu namanya brainstorming. Semua yang terlintas sampai mentok gitu. Di sini inilah kualitas seorang peneliti terlihat. Kalau dia sering membaca, maka dia otomatis akan tahu banyak sekali ide-ide yang baru, atau banyak sekali ide-ide menarik yang aktual untuk diteliti. Secara otomatis otak kita itu diberi bekal oleh Allah untuk memfilter mana informasi yang akan kita munculkan terlebih dahulu dan mana yang perlu ditimbun gitu. Nah, jadi kita sudah bisa memilah sebenarnya. Tapi kalau ada yang dibaca loh ya, kalau ada yang dibaca, misalkan sering membaca jurnal atau sering membaca penelitian, maka ketika misalkan saya menyebutkan tentang, misalkan otak saya menyebutkan tentang self efficacy gitu, saya akan langsung tulis self efficacy, tapi otak saya akan langsung mengatakan iki wis awakeh iki gitu. Saya menulis metakognisi, misalkan otak saya langsung bereaksi, metakognisi sudah banyak. Nah, misalkan seperti itu prosesnya. Kalau ada yang dibaca, maka otak kita akan bereaksi, sehingga ketika kemudian kita diminta untuk memilah mana yang kiranya tidak kita minati atau tidak akan kita teliti, pasti kita akan mencoret metakognitif sama self efficacy, ya kan? Tapi kalau yang dibaca kurang, barangkali kita melihat ada metakognisi, ditulis. Kita juga melihat ada self efficacy, ditulis. Tapi ketika kita diminta mensortir mana yang kiranya tidak perlu dilakukan, yang sudah tidak populer, atau yang sudah tidak aktual misalkan, kita tidak bisa mencoret metakognisi sama self efficacy. Kenapa? Karena kita kurang baca. Jadi kita nggak tahu bahwa di luar sana penelitian tentang self efficacy itu sudah banyak sekali. Yang lain aja deh gitu misalkan. Nggak bisa kayak gitu. Kenapa? Karena yang dibaca kurang banyak gitu, kurang sering membaca, kurang sering menelaah gitu. Apalagi kalau enggak pernah baca sama sekali, jangankan mencoret topik-topik yang tidak diminati dari brainstorming ini, nulis topik-topiknya aja sepertinya nggak akan bisa. Kenapa? Karena tidak pernah membaca, tidak pernah mencari info, seperti itu kira-kira ya. Jadi perlunya kita sering membaca dan mengupdate dan mencari ide itu, supaya ketika brainstorming seperti ini banyak yang ide-ide muncul yang liar ada di kepala kita gitu. Nah, selanjutnya step yang kedua tadi adalah pengkategorian. Jadi kita bikin kategori-kategori. Ingat tadi prinsipnya adalah kita bikin kategori itu terserah, sesuai dengan apa yang kita pahami aja gitu ya, nggak harus seperti ini hanya contoh
Lihat, ini sumbernya di pojok kanan. Ini adalah dokumentasi penulis. Jadi ini benar-benar menurut Pak Tatak ya seperti ini gitu. Kita tidak harus mencontoh persis Pak Tatak. Boleh kita bikin kelompok kategori yang berbeda gitu ya. Ini kalau menurut beliau judulnya kategori pertama adalah intervensi gitu. Kita boleh menjudulkan model-model pembelajaran misalkan, atau model dan strategi pembelajaran yang terlintas di kita apa. Yang tadi hasil brainstorming itu. Kemudian yang ini karakteristik siswa. Kita boleh menamakan ini, boleh yang lainnya, misalkan aspek kognitif atau macam-macamnya gitu. Di-list saja semuanya. Nah, di sini beliau menggunakan penomoran yang berbeda. Sini pakai yang kolom pertama pakai angka, kolom kedua huruf, kolom kedua angka kurung, kolom ketiga angka kurung, kolom keempat huruf kurung, kelompok yang keempat pakai kotak, lain-lainnya. Ini hanya style supaya mudah untuk dibaca saja gitu. Jadi ini contoh-contoh pengkategoriannya. Kita bikin seperti ini semua yang kita tulis itu gitu, dan itu bebas Anda mau bikin judul apa dan seterusnya gitu. Kalau kategori-kategori sudah dibikin, dikelompokkan, baru kita ke step selanjutnya. Dan ini nggak ada batasannya ya, harus berapa kategori Bu, minimal atau maksimal. Ya nggak ada, bebas sebanyak mungkin aliran ide yang bisa masuk ke dalam pikiran Anda gitu ya. Kemudian step selanjutnya adalah mensintesis tema. Ini yang tadi yang saya sebut sebagai merangkai, mensintesis tema. Bebas kan tadi kan? Contoh ini yang di sebelah kiri. 3B1006. Acak aja nggak masalah. 3. Pengajuan masalah. B. Gaya kognitif. Berarti pengajuan masalah, gaya kognitif, keyakinan, kemudian 0 ini apa ya? Sebentar. 0 nggak ada, berarti mungkin nggak memasukkan dari yang sini. 3B10 0 sama 6 kearifan lokal nggak ada strategi penelitiannya, bebas saja. Sebentar, bebas saja, urutannya juga bebas, tinggal nanti setelah kita kumpulkan seperti ini, nanti kita lihat dia berhubungan apa enggak gitu ya. Boleh pilih yang lainnya. 4H12C 0. 4 pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, kemudian ada pemahaman, kemudian 12 pemahaman juga, C-nya analisis ANOVA, 0-nya tidak ada. C, ini startnya dari C, kan nggak harus dari awal memang. Kalau misalkan startnya dari C gimana? Berarti kita sudah memilih terlebih dahulu. Saya itu merasa bisa melakukan perhitungan statistika pada sub analisis ANOVA, analysis of variance atau analisis variance. Saya mau bikin penelitian yang berkaitan dengan ANOVA ini atau yang nanti memanfaatkan ANOVA. Boleh. Jadi milihnya dari sini dulu, berarti kemudian dicari mana yang menurut kita berkaitan, misalkan ini keyakinan, atau boleh yang lainnya, misalkan berpikir aljabar, kemudian dikaitkan juga dengan gender dan sebagainya, dikaitkan dengan komunikasi, dikaitkan dengan pengembangan macam-macam. Jadi kalau kita sudah bisa menulis seperti ini, maka untuk mensintesis tema mudah, kita tinggal pilih aja gitu. Yang berat adalah ini tadi, mengumpulkan bahan supaya kita itu bisa membuat brainstorming sebanyak-banyaknya. Itu penting sekali. Setelah itu, dari pengalaman kita membaca, dari pengalaman kita mencari tahu, kita bisa mengkategorikan mana yang kiranya itu satu kelompok. 2 step ini yang sangat penting, karena kalau kita tidak bisa mengelompokkan, mau gimana pun kita ketika mensintesis tema itu bahannya jadi tidak banyak gitu. Bukan berarti nggak bisa ya, bisa aja. Cuman jadi nantinya neuron atau percabangan ide itu akan lebih berkembang kalau kita bisa membuat
brainstorming yang banyak dan lengkap serta pengkategoriannya bagus gitu. Gitu ya. Ini berarti sudah sampai di step yang ketiga. Nah, kita sampai di langkah yang keempat, 5, dan 6 ya. Di langkah yang keempat, kita menyiapkan draft fokus penelitian. Di langkah kelima, tadi kita merencanakan semua hal-hal yang berkaitan dengan fokus penelitian. Di langkah keenam, ini artinya kalau kita sudah sampai di langkah keenam, berarti kita sudah deal dengan judul fokus penelitian gitu. Apa harus satu, Bu? Kalau masih beberapa boleh? Ya boleh, kan masih belajar ya. Boleh, nggak apa-apa. Anda dealkan beberapa judul yang menurut Anda masih srek gitu ya. Nanti akan tereliminasi sendiri pada perjalanannya gitu ya. Nah, untuk menyiapkan draft fokus penelitian itu kan kita berangkat dari tadi ya yang kita sintesis tadi. Nah, meskipun kita berangkat dari sintesis yang kesannya kayak bebas gitu ya, kan bebas tadi ya, kan nggak ada batasannya, yang penting harus berkaitan gitu aja. Tapi untuk bisa untuk merumuskan fokus penelitian yang benar-benar nanti akan kita pakai, tentunya kita harus mempertimbangkan pengetahuan, waktu, kemampuan, sumber daya yang kita miliki. Ini kalau Anda ingat di pertemuan sebelumnya juga ada poin yang saya garis bawahi tentang masalah penelitian, bahwasanya ketika kita memilih suatu masalah penelitian, hendaknya kita itu menyesuaikan dengan ilmu yang kita miliki, dengan waktu yang tersedia, dengan apa yang kita pahami gitu ya. Jangan sampai kita ngambil lahan milik orang lain gitu, atau jangan sampai kita melaksanakan suatu penelitian yang tidak sesuai dengan kapasitas kita gitu, atau kita merasa tidak paham sama sekali dan butuh waktu yang cukup lama untuk bisa memahami, sedangkan waktu kita terbatas. Jadi kita harus mempertimbangkan, jangan kemudian setelah sintesis kan bebas Bu katanya, Bu saya mau ini. Ya itu tadi ya, harus dipertimbangkan. Tambahannya adalah harus menyesuaikan dengan beberapa hal, nggak mungkin semuanya akan tercover, kecuali memang kita sedang sangat bebas melakukan penelitian, kan terbatas sekarang untuk skripsi gitu ya. Kemudian contoh tadi misalkan kita ambil 3B10.0 misalkan, mana ya, sebentar, ini tadi 3B10.6 pengajuan masalah, kemudian gaya kognitif, keyakinan, sama kearifan lokal. Kalau kita tata kalimatnya kan nggak enak ya, gimana? Pengajuan masalah pada gaya kognitif, misalkan digabung ya. Pengajuan masalah pada gaya kognitif untuk suatu keyakinan atau pada keyakinan siswa dari suatu kearifan lokal, kan nggak nyambung sama sekali ya. Nah, kita bisa rombak, kita bisa editing, atau kita bisa mendaur ulang ya, mensintesis itu istilahnya, mensintesis supaya kalimatnya menjadi jelas. Contoh yang ini tadi, ini pakai yang tadi pertama itu, kita rangkai menjadi sesuatu yang bermakna. Profil keyakinan siswa bergaya kognitif field dependent dan field independent dalam mengajukan masalah matematika dengan informasi berdasarkan kearifan lokal. Jadi di sini Anda bisa lihat bahwa di sini kita menggunakan keyword-keyword yang tadi dipilih. Keyakinan, kemudian gaya kognitif, kemudian kearifan lokal tadi ya, mengajukan masalah gitu kan, itu dipakai semua, tinggal ditata sesuai urutan kalimatnya supaya enak. Loh, lah ini dari mana Bu dapat field dependent sama field independent? Ya itu karena pengetahuan si peneliti aja sih, karena memang gaya kognitif itu biasanya dibedakan menjadi gaya kognitif field dependent sama field independent gitu. Kalaupun ini tadi belum dicantumkan ya sebenarnya tidak masalah aja. Profil keyakinan siswa
bergaya kognitif apa gitu ya, misalkan lainnya dalam mengajukan masalah matematika dengan informasi berdasarkan kearifan lokal gitu. Atau kalau kamu merasa ini kok keyakinan sih ya, emang ada ngaruhnya tak kemampuan kognitif dengan keyakinan siswa gitu. Nah, boleh diganti, cari alternatifnya. Misalkan, oh kita ganti aja kalau gitu proses berpikir misalkan. Ini kan aspek kognitif kan. Proses berpikir siswa bergaya kognitif field dependent dan field independent dalam mengajukan masalah berkaitan dengan informasi berdasarkan kearifan lokal. Jadi nyambung gitu ya. Tapi ini alternatifnya. Tinggal Anda pilih mana yang lebih ingin dilakukan penelitian. Apakah meneliti tentang keyakinan ataukah tentang proses berpikir siswa? Nah, gitu ya. Kemudian pada poin 5, ketika merencanakan semua hal yang berkaitan dengan fokus penelitian, seperti tadi saya sudah jelaskan, kita bikin list semua yang harus dijawab dan harus digali. Misalkan dari contoh yang ini ya, kita perlu gali, keyakinan itu apa sih? Memangnya ada hubungankah antara keyakinan dengan kemampuan pemecahan masalah gitu? Kira-kira ada nggak ya? Browsing dulu sebentar. Oh ada gitu, atau oh nggak ada, ya udah di skip. Oh ada tapi dikit, oh ya udah nanti dicari lagi gitu misalkan. Terus apa saja sih sebenarnya gaya kognitif siswa itu? Apakah cuma field dependent dan field independent aja? Terus kearifan lokal itu yang seperti apa? Budayakah, tariankah, nyanyian, atau adat masyarakat, kebiasaan, atau apa ini yang dimaksudkan? Kita bikin list semuanya. List pertanyaan ini yang nantinya akan membantu kita mana yang akan berguna bagi kita dan mana yang tidak berguna. Dan itu akan membuat kita pada keputusan di mana ini jadinya benar-benar akan diambil atau enggak topik ini. Fokus penelitian ini akan jadi diambil apa enggak gitu. Kalau Anda bisa menjawab semua pertanyaan yang ada di situ tadi, berarti ya kayaknya bisa tuh gitu. Terus Anda juga harus memperhatikan apakah kata-kata kunci yang tadi Anda pilih itu ada kaitannya apa enggak gitu. Misalkan gaya kognitif dengan pengajuan masalah, oh ya ada. Terus kearifan lokal dengan keyakinan ada enggak gitu. Itu yang harus Anda banyak pertanyakan gitu ya, dan cari info lagi, browsing gitu. Nah, pastikan semua pertanyaan bisa terjawab. Jadi kalau Anda bisa mengecek, oh keyakinan itu ada definisinya. Terus, oh memang ada hubungan antara keyakinan dengan pemecahan masalah. Ada hubungan juga antara gaya kognitif dengan pengajuan masalah, misalkan. Dan semua pertanyaan lain sudah terjawab, berarti setidaknya fokus penelitian yang Anda pilih itu aman, bisa dilakukan. Gitulah kasarnya ya. Nah, baru yang terakhir, kalau memang semua pertanyaan ini ya sudah terjawab dan Anda sudah punya banyak resources atau sumber-sumber yang nantinya bisa dirujuk gitu. Kan ketika kita mencari info itu kan pasti nyari sumber kan. Nah, itu kan bisa di-download dan disimpan gitu loh. Supaya nantinya kalau butuh info lagi tuh nggak usah nyari download lagi, nggak usah browsing lagi gitu. Nah, kalau Anda bisa membuat semua list ini ada, semuanya berkaitan dan ternyata nyambung, barulah kita ke langkah yang nomor 6. Bagian langkah kelima ini memang membutuhkan kekuatan dan ketabahan hati. Kenapa? Karena untuk memutuskan bahwa ini benar-benar berkaitan atau ini benar-benar pertanyaan-pertanyaannya semuanya terjawab, itu perlu kegigihan. Mulai dari browsing, cari di buku, tanya informasi, macam-macam. Itu yang nantinya akan membawa Anda pada kesimpulan, oh iya ini akan saya pakai, atau oh iya ini nggak usah dipakai gitu. Dan itu membutuhkan ketabahan gitu ya. Kalau memang semua sudah terjawab, sumbernya lengkap, maka masuk ke langkah 6, kita yakinkan diri kita dengan judul yang dipilih, kemudian kita lengkapi semua keperluan lainnya. Contoh yang
tadi sudah saya jelasin, bisa kita tulis sekarang rumusan masalahnya. Kemudian sekarang kita jadi mengangan-angankan, ini rancangan penelitiannya apa? Mau dibawa ke kualitatif, apa kuantitatif, apa pengembangan gitu. Kemudian nanti kira-kira itu saya ngumpulin datanya gimana? Ini informasinya tuh yang saya kumpulin tuh berupa angka atau berupa kata-kata atau berupa apa gitu. Nanti analisisnya gimana? Nah, itu dibayangin gitu ya. Itu dibayangin kayak gitu. Misalnya ini tadi, kalau contoh yang ini tadi sebelah kiri itu berarti kita melakukan ini sederhana aja ya, maksudnya singkat aja. Kayaknya karena kita meneliti tentang proses berpikir siswa atau profil keyakinan siswa, maka penelitiannya adalah penelitian kualitatif nih kayaknya, dan masuk jenisnya adalah grounded research gitu. Apa itu grounded research? Nanti bisa di browsing sebentar gitu ya, browsing aja sebentar, bisa kok kita itu cek ke singkat aja. Kemudian kira-kira pengumpulan datanya nanti akan menggunakan wawancara, karena di sini yang digali adalah proses berpikir siswa. Jadi mestinya siswa akan ditanyai, kamu mikirnya bagaimana, kenapa bisa menemukan seperti itu, bla 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 dan seterusnya. Kemudian analisis datanya nanti kira-kira akan menggunakan analisis deskriptif gitu. Analisis deskriptif itu yang seperti apa, Bu? Oh, tinggal di browsing aja, cepet nanti. Atau kalau punya buku kuali tinggal dibuka gitu. Jadi ketika ini semua sudah aman ya, poin ke-6. Kalau poin ke-6 ini semua sudah aman, saya yakin Anda sudah bisa pede dengan judulnya. Kenapa? Karena kalau poin 6 itu beres, berarti Anda sudah punya gambaran yang lengkap. Ibarat orang mau berangkat ke suatu tempat, itu artinya dia sudah dalam keadaan siap, jejak berdiri, perbekalannya cukup. Gitu, perbekalannya cukup, siap lah kasarnya gitu. And the research will goes on. Insya Allah bisa gitu, insya Allah bisa ya, insya Allah bisa gitu. Nah, sekarang kita akan sampai pada tugas EP yang akan Anda laksanakan adalah ini tadi. Kita akan kembali kepada tugas EP ini adalah ini. Jadi saya akan meminta Anda untuk melakukan seluruh rangkaian proses kreatif membangun ide. Atau lebih mudahnya Anda akan membuat atau menuliskan mulai dari langkah 1 sampai langkah 6 seperti yang tadi saya contohkan. Mulai dari brainstorming sampai terakhir adalah langkah 6, memfikskan fokus penelitiannya Anda. Setiap langkah semuanya ditulis lengkap gitu, semuanya ditulis lengkap. Jadi silahkan Anda melakukan atau Anda silakan mencoba melaksanakan proses membangun ide kreatif ini, proses kreatif membangun ide ini untuk penelitian Anda gitu. Berapa, Bu, nanti yang diharuskan fokus penelitian yang dihasilkan? Terserah, bebas. Tentunya minimal 1. Masa nggak menghasilkan sama sekali, ya kan? Minimal 1. Banyak boleh, Bu? Boleh. Sangat boleh. Malah bagus. Bukan berarti kemudian banyak-banyakan ya antara satu orang sama yang lain, banyak-banyakan hasil, enggak, bukan begitu, tapi kualitasnya ya. Cuman lebih dari 1 ya boleh aja gitu. Silahkan Anda mencoba melakukan mulai dari brainstorming, kemudian melakukan pengkategorian, kemudian Anda mensintesis tema. Nah, di sini ini Anda mulai bisa menyusun beberapa alternatif di sini ini. Misalkan di bagian sintesis Anda menyusun 10 tema, 10 rangkaian tema misalkan. Boleh, tapi kemudian ketika ditelaah di step keempat, oh ternyata gugur tinggal 5 misalkan, atau tinggal 6. Enggak masalah. Tetap ditulis 6-nya, yang 4 gugur ya udah biarin gitu. Kemudian di bagian step yang ke-5, misalkan ternyata setelah dicek beberapa pertanyaan ini ternyata ada yang nggak terjawab, gugur tinggal 4, gimana, Bu? Ya nggak apa-apa, 4 itu yang kita fixkan, bikin lengkapi. Berarti fokus yang pertama atau judul pertama itu rancangan penelitiannya gimana, rumusan masalahnya apa, pengumpulan datanya gimana, analisisnya apa, dan seterusnya gitu ya. Selengkap mungkin, sedetail mungkin. Nah, kalau ada yang kiranya masih
dibingungkan dari tugas EP ataupun dari masalah, silakan besok kita bisa diskusikan di Google Meet, atau Anda juga bisa mengisi ruang diskusi di LMS. Insya Allah nanti akan saya bantu di sana gitu ya. Jadi demikian penutup materi untuk pertemuan keempat. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa membantu Anda untuk membangun ide penelitiannya dengan percaya diri, dengan mudah, dengan lancar, dan bisa menjadi penelitian yang sangat berarti untuk Anda sendiri. Gitu ya, terima kasih, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.